You're the girl with the deaf family? Yeah. I just wanna tell you right now. And you sing. Interesting. Saying now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. I can't stay with you for the rest of my life. Ya, mungkin ada yang mau siapin tisu dulu sebelum kita nomat film ini. Tapi sebelum kita mulai, silahkan kalau mau like, subscribe, sama klik gambar loncengnya ya. Film Coda ini disutradarain sama Sian Heder. Yang nulis skenarionya juga dia sendiri. Karena memang dia basicnya tuh penulis skenario. Kalau ada yang ngikutin seriesnya Orange is the New Black, nah dia salah satu penulisnya sekalian story editornya tuh. Pemeran utama di film ini namanya Emilia Jones. Dia yang jadi Ruby Rossi, anak perempuan bungsu dari dua bersaudara di keluarga Rossi ini. Pasti belum pada tahu Emilia Jones ini, karena emang filmnya belum banyak. Paling filmnya yang paling ngetop itu Pirates of the Caribbean yang On Stranger Tides tahun 2011 dulu. Itu juga masih kecil banget dia. Yang jadi kakaknya ada Daniel Duran. Ini juga belum banyak filmnya. Terus ada juga Troy Kotsur yang jadi bapaknya, yang namanya Frank Rossi. Troy Kotsur banyak main di TV series sebelumnya. Dia juga main di The Mandalorian jadi salah satu Tusken Raider Scout. Yang paling menarik sebenarnya pemeran karakter ibunya yang namanya Jackie Rossi. Dia yang pertama di casting nih sama sutradaranya, namanya Marlee Matlin. Dia ini pemenang Piala Oscar paling muda dalam sejarah Academy Award untuk kategori Best Actress. Umurnya waktu itu masih 21 tahun. Filmnya waktu itu judulnya Children of a Lesser God, tahun 1986. Di tahun yang sama dia menang Golden Globe Award di kategori yang sama juga. Dia jadi satu-satunya artis tuli sekaligus jadi aktris termuda yang pernah dapat Piala Oscar. Selain mereka, ada juga Eugenio Derbez yang di sini main jadi guru musiknya Ruby, sama Ferdia Walsh-Pilo yang jadi pacarnya Ruby. Sebelumnya jangan pada protes dulu kalau di sini gue lebih memilih menggunakan kata tuli daripada tunarungu ya. Kalau mau tahu kenapa, lo Google aja. Oke, sebelum gue ceritain plotnya, gue kasih tahu dulu kalau Coda di sini tuh singkatan dari Child of Deaf Adults, anak dari orang tua yang tuli. Nah, film ini tuh bercerita tentang seorang Ruby Rossi, seorang anak cewek umur SMA gitu yang jadi satu-satunya yang normal, dalam artian bisa mendengar dan berbicara di dalam keluarga yang semuanya tuli. Ya bapaknya, ya ibunya, ya kakaknya. Kebayang gak kira-kira ribetnya gimana? Sehari-hari Ruby bantuin bapak sama kakaknya yang jadi nelayan. Jadi tiap hari dia bangun jam 3 pagi, melaut, ngejualin ikan-ikannya ke pelelangan, terus baru sekolah deh. Begitu terus tiap hari. Karena dia datang dari keluarga tuli, dia sering banget dibully sekolahnya dari dulu. Apalagi kadang dia datang sekolah langsung dari laut. Jadi suka bawa ikan juga. Ya udah tambah dibully lagi deh dia. Suatu hari Ruby ikut ekskul choir di sekolahnya. Dan guru musiknya, Mr. Villalobos, nangkep kalau Ruby punya bakat dan suara yang bagus. Terus dia nyaranin untuk masuk ke Berklee College of Music di Boston, yang jaraknya kira-kira 45 menitan lah dari kota tempat mereka tinggal. Dan dia bersedia untuk ngebimbing Ruby supaya diterima di audisinya nanti. Ruby pengen banget, tapi bapak sama ibunya bingung kalau Ruby pergi, yang bantuin mereka siapa? Karena harus ada orang yang bisa dengar dan ngomong untuk bantuin mereka di kapal. Apalagi mereka juga baru setup bisnis. Sementara mereka juga nggak bisa bayar orang untuk gantiin Ruby sehari-hari. Di sini Ruby dilema banget. Di satu sisi dia pengen kuliah, apalagi kuliahnya musik yang dia emang suka banget.
Tapi di satu sisi nanti keluarganya gimana? Gitulah kira-kira cerita film ini. Sampai situ aja gue ceritainnya ya, biar gak jadi spoiler. Film ini sebenarnya remake dari film Prancis yang judulnya La Famille Bélier yang disutradarain sama Eric Lartigot. Film ini sukses berat juga sebelumnya. Mungkin karena itu makanya dibikin remake-nya dengan bahasa Inggris. Apa mungkin nanti akan ada remake Indonesianya ya? Kita lihat aja nanti. Kalau menurut lo, siapa yang kira-kira pas untuk meranin Ruby di sini? Sutradara film ini, Sanheder belajar dulu American Sign Language atau bahasa isyarat yang biasa dipakai orang-orang tuli di sana waktu dia lagi bikin skenario film ini. Karena 40% dialog di film ini pakai ASL itu. Tadinya cuma Marlee Matlin yang jadi ibunya Ruby yang beneran tuli di film ini. Tapi Matlin gak mau main kalau gitu. Akhirnya pemeran lainnya pun pakai aktor tuli beneran juga. Film ini pertama kali premier di Sundance Film Festival Januari tahun ini. Dan jadi salah satu film pembuka juga. Di Sundance, film ini menang US Grand Jury Prize, US Dramatic Audience Award, sama Special Jury Ensemble Cast Award. Sanheder sendiri menang Best Director di kategori US Dramatic. Karena sukses berat di Sundance, hak distribusinya langsung dibeli deh sama Apple. Pas nonton film ini, gue jadi keingetan sama film I Am Sam. Kayaknya kurang lebih settingannya sama ya. Orang tua yang punya disabilitas, tapi anaknya normal aja gitu. Untuk yang belum punya anak, mungkin kurang berasa. Tapi untuk yang udah punya anak, akan berasa banget kalau nonton film-film kayak gini. Lagi asik-asik nonton, tiba-tiba mata basah aja. Sebenarnya gue kehabisan kata-kata sih untuk nyeritain tentang film ini. Mungkin cuma satu kata aja ya. Bagus. Asli ini film bagus banget. Story bagus, skripnya bagus, pemain-pemainnya bagus, gambar emang gak spesial, tapi mendukung banget. Dan jadi gak penting lagi karena ceritanya juga udah sekuat itu. Menurut gue ini salah satu film terbaik di tahun ini. Mungkin akan dapat Oscar nih sebagai Best Movie. Dan bukan gak mungkin Emilia Jones juga bisa dapat Oscar juga. Dan kalau dia dapat, berarti akan ngalahin rekor Marlee Matlin sebagai Best Actress termuda dalam sejarah. Lo bisa lihat gimana dahsyatnya acting Emilia Jones di film ini. 9 bulan belajar bahasa isyarat sampai bisa sefasih itu sih, anjir gila banget sih. Asli keren banget. Dan chemistry di antara Ruby dan keluarganya itu berasa emang mereka keluarga beneran aja gitu. Karakter-karakternya menarik, real, gak mengada-ngada, tapi juga gak bikin boring. Sebenarnya film ini menurut gue bukan cerita film sedih-sedihan sih. Tapi somehow ada beberapa part yang emang bikin mata kita jadi berkaca-kaca pas nonton. Dan banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Mungkin kalau lo nonton film ini, awalnya lo ngerasa lo akan tahu jalan ceritanya kayak gimana. Tapi ternyata gak sesimpel itu juga bro. Film ini menurut gue penuh sensasi keharuan yang gak diduga sebelumnya. Dah, ntar kebanyakan gue cerita malah jadi spoiler. Saran gue, film ini wajib ditonton. Yang belum berkeluarga, ajak pacar nonton bareng. Yang udah berkeluarga, nonton bareng suami atau bareng istri. Kalau anaknya udah lebih dari 13 tahun, boleh deh diajak nonton bareng. Abis itu ngobrol deh. Gimana kalian sebagai keluarga bisa terus bersatu dalam cinta kasih, walaupun hanya kalian yang ngerti bahasa yang kalian pakai. Oke, segitu aja dulu bahasan film ini. Makasih banget udah pada nonton. Mudah-mudahan berkenan. Kalau iya, silahkan like, subscribe, dan klik juga gambar loncengnya ya. Thanks banget. Semoga semua sehat-sehat aja. Kalau ada usulan film apa yang mau gue bahas, tulis aja di komen bawah ya. Minggu depan banyak film bagus nih. Tungguin ya.